wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Kabarnya gimana? Baik ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aam Muharram selaku Ketua GWAPP Kota Panjang, yang saya hormati Bapak Ustadz Nikmatullah, yang saya hormati Bapak Insinyur Indrawan, yang saya hormati Bapak Haji Jamil selaku Ketua Labi-Labi, yang saya hormati Bapak Ibu juga tamu undangan ini dari kelompok keluarga besar dari Sanggar Senam Umi Robi Panjang. Gimana kabar Ibu? Yang keduanya keluarga besar dari KJS Mawar, pimpinan Ibu Roso. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Yang selanjutnya dari Prolanis, Mbak Herlina. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dari KJS Asipa. Gimana kabar? Baik. Terus yang selanjutnya dari Ibu Geges yang mewakili. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dan semua tamu undangan dari keluarga besar dari warga Kota Panjang. Oh, karpet merah, maaf. Karpet merah, bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar marah juga. Alhamdulillah baik ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir memenuhi kedua undangan dari Bapak Haji Muharram dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar grup warga Kota Panjang dan juga milad dari Ibu Hajah Eka Suwase. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Dan tak lupa marilah kita haturkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapat sahabat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini izinkan saya sebelum buka acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Aam Muharram selaku Ketua dari GWKP Panjang, dan yang selanjutnya dilanjut dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Anis Nikmatullah, dilanjut dengan acara doa, dan selanjutnya acara potong kue, ramah tamah atau halal bihalal. Dan untuk yang terakhir acara penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Aam Muharram selaku Ketua dari GWK Panjang. Mohon Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Nikmatullah, terima kasih sudah hadir Pak. Yang kami hormati Bapak Insinyur Indrawan selaku anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dari SSU yaitu Ibu Umi Nuryani, yang kami hormati Ketua dari KJS Mawar Ibu Suloso, yang kami hormati dari grup senam Asipa Ibu Lilis, yang kami hormati Ketua daripada
grup sedang puskesmas atau Olanis, yang selanjutnya yang kami hormati Ibu dari Ketua Eggers Ci Eka atau yang mewakili. Pada siang berbahagia ini, mari kita saling mengajarkan syukur kehadiran Ilahi bahwa pada siang berbahagia ini kita bisa hadir di sini semua dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal pegiat senam warga Kota Panjang, warga Kecamatan Panjang. Kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Ibu yang telah bisa hadir, Ibu, Bapak, dan yang bisa hadir di sini. Semoga pertemuan ini ada hikmahnya buat kita, dan kami selaku tuan rumah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kami juga menyampaikan bahwasanya saya merasa bangga selaku warga Kecamatan Panjang yang bisa menghadirkan ibu-ibu yang selalu semangat dengan silaturahminya. Jadi momen ini kita buat saja sebagai momen mempererat silaturahmi kita. Dan selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atau dan yang lainnya telah hadir di sini. Untuk selanjutnya kami dari grup warga Kota Panjang menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga terima kasih panitianya protes, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu panitia yang susah payah menyiapkan acara ini. Jadi saya rasa sambutan saya tidak panjang lebar karena ini suasananya panas sekali. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kampung Harom yang telah menyampaikan sambutannya, yang mana beliau mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi memang benar. Ini ajang silaturahmi kita ya Pak ya, khususnya warga Kota Panjang. Mudah-mudahan dengan jalinan silaturahmi ini Allah selalu berikan kita kesehatan, kelimpahan rezeki kita dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang mana akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andis Hikmatullah. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, yang di sebelah sana yang kepanasan. Tadi ada ibu-ibu masih berdiri, saya nggak ada. Sekarang ada dapat kursi ya. Ya, bukan Pak Indrawan aja yang dapat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ma'asyiral muslimin, wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan orang tua kita bersama Bapak Aam Muharram. Pada hari ini beliau alhamdulillah kebagian untuk sekaligus selaku pelaksana kebagian tempat, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadanya. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita bersama Bapak Indrawan, alhamdulillah sudah hadir. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan mewakili aspirasi rakyat untuk menyampaikan apa yang kita mau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Umi selaku ketua Pegiat Senam Warga Panjang. Yang saya hormati Ibu Ketua GWKP. Yang saya hormati Ibu Ketua SSU. Yang saya hormati, benar ya? Itu SSU tuh. Ya. KDS Mawar. Ya. Ada ketuanya ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Asifa. Asifa apa Asifa? Iya sengaja ya. Mudah-mudahan dari obat. Ya. Kan kalau senam dari obat. Asifa dalam Quran ya. Yang saya hormati yang mewakili dari bagian sanggar dari Puskes. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Gengges. Oh, Ibu siapa? Ibu Eka. Ibu Eka. Bapak kenal? Ya, kenal ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu hadirin, terutama panitia tadi tidak disapa sama Pak Ahmad ya, Simut di Cawalang Kune Simut. Ya. Alhamdulillah seluruh jamaah yang hadir yang tidak saya sapa satu persatu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh Bapak Aam beserta Ibu Umi jangan lama-lama. Ya, kalau 1 jam nanti kepanasan karena cuacanya subhanallah. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan apa kata Pak Arman ya? Iya. Ya, yang penting nggak usah panjang-panjang, pendek masuk semua. Ya. Saya mulai saja Bu, agak-agak memang satu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masuk ke acara halal bihalal. Halal bihalal ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahasanya saja yang bahasa Arab. Halal bihalal. Kalau diartikan minta di Quran, di hadis tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kemudian diteruskan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak ada. Kalau kita mau cari dasar halal bihalal, punya siapa halal bihalal itu? Bukan punya orang Arab, tapi punya orang Panjang. Ya, ibu-ibu senang, alhamdulillah. Punya orang Indonesia. Halal bihalal artinya kalau bahasa lugasnya itu, bahasa mudahnya maaf memaafkan atau saling memberi maaf. Yang satu minta maaf, yang satu memaafkan. Itu baru bagus.
Ya, walaupun kita tepuk tangannya pasti indah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian halal bihalal ini dari mana dasarnya? Tadi sudah saya bacakan di mukadimah, ini adalah merupakan doa dari Nabi Musa. Ibu tahu Musa? Itu yang punya mobil. Ya, almarhum, alhamdulillah orang tua kita. Itu Nabi Musa meminta kepada Allah ketika mau melawan Fir'aun. Ini halal bihalal kata-katanya saja. Doanya tadi yang sudah diucapkan oleh ibu-ibu ketika ibu-ibu masuk ke kalangan atau di depan orang banyak. Nah ini Bu, ini perlu dihafal nih. Karena ini adalah siapa saja termasuk orang tua kita, Pak Indrawan, kalau sudah di depan podium harus membaca itu. Karena Nabi Musa ini menghadapi Fir'aun itu bukan Fir'aun saja, tapi Fir'aunisme. Orang-orang yang benar-benar punya pemikiran bagus di antara Fir'aun. Apa doanya? Rabbis rahmi sadri. Rabbi, hai Tuhanku, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Harus minta dilapangkan dadanya. Ya, wayassirli amri, mudahkan seluruh urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan saya dari kekeluhan. Keluh harus dilepas. Keluh ini arti halal. Halal bihalal itu melepaskan kekeluhan, melepaskan kesalahan, melepaskan mangkel. Apa mangkel Bu? Singut, ya, sewot yang di dalam hati disimpan. Ibu tahu kalau nyimpan kue enak dibawa pulang kan? Kalau nyimpan kekeluhan, nyimpan kita itu kesel, enak nggak? Sampai di rumah mau tidur, bangun tidur pasti akan ingat lagi. Maka alhamdulillah, ya dengan adanya kita halal bihalal, acara halal bihalal yang sudah lumrah dilaksanakan di Indonesia, yang sudah dilaksanakan di Malaysia, di Brunei semuanya hampir. Ini adalah memberikan kepada kita selain kita untuk memaafkan, yang keduanya bersilaturahmi. Silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim. Tahu Ibu Rahim? Semuanya pasti punya. Pak Arman punya rahim? Tidak punya, makanya dia minta modot aja tadi, mintanya panjang aja, ya. Jadi yang namanya rahim itu sila menyambungkan rahim yang keluar dari rahim. Berarti siapa yang pertama kali harus disilaturahim? Ibu. Siapa lagi? Ayah. Siapa lagi? Kakak. Siapa lagi? Adek. Siapa lagi? Paman. Siapa lagi? Bibi. Itu yang pertama kali harus silaturahim. Ya. Kalau silaturahmi pasti nanti pulang di bawah ini. Ya. Kalau aja. Begitu ya bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya ketika ayat ini termasuk sihir-sihir yang memberikan ular-ular yang dari Allah bisa menghilangkan dan melenyapkan daripada perbuatan-perbuatan Fir'aun dan Bapak Ibu yang saya. Kemudian lagi di situ, Bapak Ibu pembawa acara, Ibu yang cantik, Ibu Umi selaku ketua di Kecamatan Panjang, bodinya mantap, ya. Saya dulu pacarnya kayak begini dulu.
kalau ada boleh. Ibu sekalian, ketika halal bihalal itu, kenapa harus digandengkan dengan silaturahim? Kalau sudah halal bihalal sudah kumpul, pasti ada acara silaturahim. Nggak apa-apa kita walaupun sesama teman, kan sama ibu, sama ayah, sama saudara sudah di rumah. Bahkan kemarin 1 minggu, 2 minggu belum selesai. Ya, sekarang alhamdulillah sudah di akhir bulan Syawal. Makanya ibu sekalian kalau sudah akhir bulan Syawal, puasanya juga Syawalnya udah selesai. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah selesai berarti tidak ada yang puasa. Puasa sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasa 1 tahun. Amin. Ya Rabbal alamin. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawalin, kemudian disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, karena ya maka orang itu kasyamid dahri, puasanya sama setahun penuh. Masya Allah. Kemudian sekarang udah selesai, disambung dengan silaturahim. Apa itu silaturahim? Man ahabba ayat sutu, barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, fi rizkihi wa yumsa'alahu, barang dan orang yang kepengen diteruskan, dipanjangkan umurnya, fi asalihi fal yasil rahimahu, maka hendaklah kita harus menjalin silaturahim. Dari sini dasarnya. Jadi orang yang kepengen rizkinya dimudahkan itu harus banyak silaturahim. Ibu yang mohon maaf suaminya lagi tidak kerja, datang mohon maaf ke Ustadz Aang, Pak Aang Amrullah. Contoh, kemudian ngomong-ngomong nggak punya kerjaan, kebetulan Pak Ustadz Aang punya kerjaan, ya. Maka kata Pak Ustadz Aang, suamimu kerja apa? Lagi nggak kerja, nganggur. Ada yang suaminya nganggur? Langsung aja. Ini tidak pandai bersyukur nih. Padahal sudah punya kata Pak Farman, punya suami udah syukur. Ya. Ini nganggur semua katanya suami. Boleh dilamar ini kalau nganggur. Ya. Jadi ibu sekalian, ketika silaturahim dengan Pak Aam, kemudian suami ibu nggak punya kerjaan, kemudian dengan silah itu, dengan adanya kita ketemu, kata Pak Ustadz Aam, ya udah besok ikut saya, ada kerjaan. Tuh, wasilahnya silaturahim, kemudian dikerjakan, digaji, dapat rizki. Oleh apa? Oleh pecis, dapat duit, ya. Kemudian dikasihkan kepada istrinya, wasilahnya silaturahim. Kemudian nanti di sini ada orang tua kita Pak Indrawan. Begitu juga ketika silaturahim ke rumahnya, tapi jangan banyak-banyak segini Bu. Antinya. Woi, ini Om Dioan kata orang Jawanya itu. Tahu Om Dioan? Iya, satu kecamatan ke sana semua. Woi, kata Puan Talil. Tapi nggak apa-apa. Rizki itu apabila kita mengeluarkan dengan ikhlas, termasuk sekarang ini Pak Aam, semuanya dilayani dengan ikhlas. Allah tambah sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 700 kali lipat. Jangan nggak percaya, tapi jangan tagih-tagih sama Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah menuai sedekah. Mana coba? Nah ini nggak tahu bersyukur. Iya, tidak ikhlas. Ikhlaskan saja. Nanti yang namanya rizki itu ternyata kalau kita yang bersyukur tidak mesti harus dibalas uang. Dibalasnya kuat imannya, dibalasnya sehat badannya, dibalasnya semuanya keluarganya dijauhkan dari bala, dari bencana apapun. Betul? Kemudian pikirannya ditenangkan. Ibu walaupun punya banyak duit, punya harta, kemudian tidak tenang di rumahnya karena gara-gara tidak bersyukur, lama-lama punya penyakit stroke, stres, stroke,
itu adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Maka punya suami syukuri, punya gaji syukuri, lagi dipecat di kerjaan disyukuri. Iya. Ya, kalau lagi disyukuri kemudian dipecat disyukuri, jangan main-main. Ini adalah merupakan program Allah. Siapa tahu kalau dia tidak dipecat, kita tidak mensyukuri, ternyata dia kena kecelakaan. Bisa saja demikian. Iya, jadi memang ini apapun yang ada pada kita harus disyukur. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum, jika kamu bersyukur la azidannakum, maka percayalah kata Allah pasti akan saya tambah. Apanya? Kenikmatannya dari bersyukur itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang tidak bersyukur itu azabku sangat pedih. Ya. Kalau kita mau mengukur syukur dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah mata kita adanya di depan. Coba kalau di samping kanan kiri. Kemudian hidung kita alhamdulillah ya Allah ngadepnya ke bawah. Bagaimana kalau lagi hujan ke atas? Kalau ngadepnya ke atas pasti blok gitu ya. Ini kita harus bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kita mau hitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, hari ini saja tidak akan bisa kita menghitungnya. Tadi malam bangun pagi, ya, duduk, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Coba kalau nggak dibangunin, nangis semua di rumah itu. Iya, betul ya. Karena kita ini siapa saja, baik presiden pasti mati. Saya ulangi, presiden pasti mati. Gubernur mati. DPR mati ya. Wali kota mati. Jangan ke Pak Ustadz pun nggak ada yang serang, belum duluan aja. Iya, nggak ada yang doa nanti. Iya, tukang becak mati, tukang bebek mati, tukang parkir mati, Pak RT mati, semuanya mau mati. Maka alhamdulillah dengan adanya silaturahim, yang pertama kita saling memaafkan. Orang yang pemberi maaf itu bagaimana kata Allah? Ya, kata Allah, khudhil afwa, hendaklah kalian jadi pemaaf. Saya ulangi, khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil ma'rufi, jadilah kamu orang yang melaksanakan, memberikan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Ini kita harus dipahami itu. Ya. Kemudian kalau kita disuruh untuk memaafkan orang lain, karena apabila kita sudah memaafkan orang lain, ganjelan yang ada di batin ini, kerusakan-kerusakan yang namanya penyakit jiwa ini, seperti hasad, dengki, ya, kemudian yang lainnya ini akan hilang, maka timbul rasa sehat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil ma'rufi, hendaklah kalian untuk menyebarkan kebaikan. Karena orang yang menyebarkan kebaikan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya akan menguraikan satu ayat yang mudah-mudahan ini dipahami oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila 'amalan shalihan wa huwa mu'minun, barang siapa yang melaksanakan satu amal soleh, kemudian dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ini jaminan Allah.
apabila kita orang yang mukmin ini berbuat amal soleh. Kebaikannya banyak, bukan hanya sholat, zakat, puasa saja. Terutama kita hablum minan nas. Sebab orang yang walaupun sholatnya subhanallah sampai jidatnya tongos, sampai batuknya hitam, kalau dia tidak baik sama tetangganya, memutuskan tali silaturahim, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Di sini mungkin antara yang senang Ibu kaji es mawar dengan Asifah, ya, ketika bertemu ada omongan yang tidak enak, ada saja yang simut pulangnya. Betul Ibu? Apalagi sama Ibu Umi yang suka, mohon maaf, ya, congornya, cocoknya ini karena untuk kebenaran, wa'mur bil ma'ruf, biasa katanya kasar. Sebetulnya nggak kasar kalau guru. Karena apa? Untuk memperbaiki kinerja kita. Jangan dianggap langsung dibawa pulang, mendokol, ya. Kemudian ada simut di dalam hati. Bagaimana kita umpamanya hari ini kumpul? Dinolkan. Wahlul uqdatam min lisan. Yafqahu qauli. Itu yang biasa ibu-ibu pengajian. Wahlul uqdatam min lisani. Bu tahu artinya orang roh. Ya, maka ini harus benar-benar diamalkan oleh kita. Lepaskan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadilah kita itu pemaaf. Nanti di sini mungkin salah-salah. Kalau belum salah satu di antaranya, walaupun masih mendokol, kalau sudah salaman minimal 50% berguguran dosanya. Kapan lagi Pak Ustadz? Nanti Ibu Umi yang ngajak senang salaman semua. Peluk-pelukan dengan bestinya nanti ya. Nah, sampai hilang apanya? Ukurnya itu. Ya. Ibu sekalian, janji Allah tadi, orang yang melaksanakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala lebih baik apa yang dia kerjakan. Masya Allah, ayat ini nanti dibuka di dalam surat An-Nahl 197. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir daripada tausiah ini sekali lagi dengan halal bihalal kita ketemu, saling memaafkan. Yang keduanya, kita saling terus jalin silaturahim itu. Wadahnya mungkin tidak mesti harus di senam saja. Nanti Ibu Umi cari, apalagi tadi ada labi-labi dan segala macam. Ya nanti ada laba-laba juga kan. Ya, nanti yang lain mungkin organisasi yang lain yang bisa mempererat hubungan. Itu bagus sekali. Karena ini diperintahkan wa'mur bil ma'ruf. Ya, silakan kerjakan yang baik-baik. Ini nanti akan dibalas oleh Allah, bukan manusia saja. Demikian halal bihalal pada hari ini. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa memberikan manfaat untuk kita berkehidupan bersama. Wabil khusus di kegiatan pegiat senam warga Panjang atau Kecamatan Panjang. Kemudian juga kepada Bapak Muharram beserta Bapak-bapak yang lain ya yang hadir, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah minta maaf, minta ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.